Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pencarian korban longsor dihentikan, tetapi status tanggap darurat bencana Kabupaten Sukabumi diperpanjang. Seorang remaja terluka kena senjata tajam dalam tawuran antar geng motor di Kota Bogor. Menantang maut, pelajar dan warga Garut seolah adu nyali seberangi jembatan reot. Sebuah rumah yang dijadikan tempat pengoplosan gas bersubsidi digerebek Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota. Para pelaku pengoplosan berhasil melarikan diri. Gudang di kawasan Kampung Cikujang, Desa Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi digerebek pihak kepolisian. Gudang itu menyimpan dan tempat pengoplosan tabung gas subsidi ke non-subsidi. Polisi temukan ratusan tabung gas 3 kg yang sedang dioplos ke tabung gas 5 kg non-subsidi. Selain itu, polisi juga menemukan alat sunting gas serta segel hologram milik perusahaan. Namun saat penggerebekan, pemilik serta para pegawai berhasil kabur dan melarikan diri. Warga tak menyangka rumah ini dijadikan tempat pengoplosan. Pasalnya tak ada aktivitas di siang hari. Sama sekali gitu. Kalau dulu ini rumah atau emang penampungan gas gini? Ini rumah tadinya mah, bukan penampungan. Bukan. Ini udah berapa lama operasi gini, Pak? Setahu Bapak? Saya baru tahu sekarang. Ada gas ini? Nggak tahu dari dulu, nggak tahu dari kemarin nggak tahu. Cuman pas ada yang ke rumah ngebilangin penggerebekan itu. Kami saat ini sudah melakukan upaya penyidikan dengan melakukan polisland lokasi, 2 lokasi. Lokasi ini sangat besar dan diduga untuk pelaku sendiri sudah melarikan diri karena pada saat kita lakukan penggerebekan gudang tersebut dalam kondisi kosong. Namun saat ini kami masih melakukan pengejaran dan secepatnya kami akan melakukan penangkapan terhadap para pelaku pengoplos gas 3 kg ke 12 kg. Dari hasil penggerebekan, polisi menyita ratusan tabung gas 3 kg dan 5 kg sebagai barang bukti. Polisi juga masih memburu pemilik rumah dan pengusaha gas tersebut. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi. Harga ikan naik, begitu juga dengan harga beras. Hal itu dipicu cuaca buruk yang terjadi akhir-akhir ini. Para nelayan di wilayah pantai utara Karawang mau tak mau merasakan hasil tangkapan ikan yang turun drastis. Hal ini disebabkan dampak dari cuaca buruk yang terjadi di perairan Pulau Jawa berupa angin kencang dan gelombang tinggi. Dari sepekan terakhir, tangkapan nelayan mengalami penurunan dan nelayan masih tekad melaut menggunakan perahu ukuran kecil hingga sedang. Sedangkan nelayan perahu besar memilih tidak melaut karena ombak mencapai 3 meter di tengah laut. Sementara itu, imbas dari menurunnya hasil tangkapan ikan nelayan, yakni harga ikan yang semakin meningkat di tempat pelelangan dan lapak penjualan ikan, salah satunya di Ciparage, Karawang. Pada minggu ini, harga semua jenis ikan rata-rata mengalami kenaikan sebesar Rp10.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Harga ikan kembung dari Rp35.000 per kilogram naik mencapai Rp45.000 per kilogram. Harga ikan bawal dari Rp40.000 naik mencapai Rp60.000 per kilogram. Lagi banyak harga. Kalau sekarang naik. Berapa, Bu? Naik berapa? Pengalamannya kan yang dagang banyak. Sudah berapa hari naik, Bu? Di petrol berarti 20. Enggak, naiknya sudah berapa hari naik ikan harga ikan? 29. Dampak cuaca buruk juga berimbas pada sektor pertanian. Harga beras di sejumlah pasar tradisional di wilayah Pantura Subang mengalami kenaikan. Di Pasar Pamanukan Subang, harga beras baik untuk kualitas bagus maupun kualitas lebih rendah mengalami kenaikan sekitar Rp500 per kilogram.
Di tingkat grosir, beras kualitas bagus yang sebelumnya dijual Rp13.000 per kilogram naik menjadi Rp13.500 per kilogram. Sementara kualitas sedang atau di bawahnya naik menjadi Rp12.500 dari sebelumnya Rp12.000 per kilogram. Akibat kenaikan ini, para pembeli mengeluh, terutama bagi mereka, para penjual makanan cepat saji. Karena tak berani menaikkan harga jual, mereka terpaksa sedikit mengurangi porsi makanan yang dijual. Cuman ya ditaikin lagi di harganya ke pembeli. Itu cara mensiasatinya. Ya, Lalu ada harapan nggak Ibu kalau ada kenaikan seperti ini? harapannya ya kalau bisa jangan ditaikin lagi, kasihan yang kecil. Kalau apalagi sekarang kan lebih keceklik gitu. Jualan Mas, Jual apa emang? pecel lele. Selele. Nah sekarang kalau harganya mahal gimana Bang? Ya disiasatin aja Bang, kadang ya porsinya dikurangi dikit gitu. Jadi ya gimana lah pedagang mah ngakal-ngakalinya gitu. Supaya ada Ada untung. untungnya dikit-dikit gitu. Tapi kebanyakan pelanggan itu udah tahu sih kalau biasanya lagi naik di pasar gitu pasti udah tahu harga. Ya kita mah ya pasrah aja ke pemerintah sih. Percuma kalau kita kalau dibilang kita banyak nuntut ngeluh ya percuma. Kenaikan harga beras diprediksi akan terus terjadi mengingat musim hujan masih terus berlangsung dan diprediksi akan terjadi hingga 2 bulan ke depan. Zainal Arifin dan Syamsu Nursyam melaporkan dari Subang dan Karawang. Sejak musim hujan datang dan arus air sungai deras, pelajar desa Jagabaya Garut terpaksa berangkat sekolah menyusuri jembatan miring dan rapuh. Kerusakan jembatan sendiri sudah sejak 2 tahun lalu, namun belum ada perbaikan. Sejumlah pelajar harus meniti jembatan yang sudah reot dengan alas jembatan yang sudah hilang atau rapuh. Jembatan sepanjang 70 meter ini menghubungkan 2 kecamatan, yakni Desa Gunamekar, Kecamatan Bumbulang, dan Desa Jagabaya, Kecamatan Mekar Mukti, Kabupaten Garut. Warga tak bisa melewati jalanan sungai di bawah karena 3 minggu terakhir debit sungai naik karena banjir. Untuk kerusakan jembatan sendiri sudah sejak 2 tahun lalu. Sejak itu warga terpaksa menyusuri sungai termasuk pelajar jika akan berangkat sekolah. Namun kondisinya berubah saat datang musim hujan. Debit semakin tinggi karena banjir dan membuat warga ekstra hati-hati. Meskipun penuh bahaya tapi tetap digunakan karena jembatan itu jadi sarana yang sangat penting. Agak takut dikit, tapi bisa lah untuk sekolah menyeberang. Jadi setiap hari untuk berangkat ke sekolah pakai jembatan ini. Iya pakai ini jembatan ini. Kalau debit air sungai kecil nyebrang apa gimana? Ya kemana ke sini bisa juga dari sungai. Jadi nyebrang juga ya. Ada yang nyebrang, ada yang ke jembatan. Kalau hujan besar ini gimana, sekolah nggak? Enggak, kan airnya besar jadi ini jembatannya goyang-goyang. Oh jembatannya goyang-goyang juga ya. Khawatir, maka dari itu kami berharap kepada pemerintah terkait untuk segera meninjau ke lokasi dan segera mencari solusi karena ini sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat khususnya desa kami. Pak, sudah sampai ini Pak, sudah ada perbaikan atau gimana Pak sebelumnya Pak? Sebelumnya 1 tahun ke belakang memang sudah ada perbaikan, akan tetapi jembatan ini belum selesai sampai sekarang. Jembatan ini sangat penting karena menjadi lalu lintas warga Desa Gunamekar, Kecamatan Bumbulang, dan Desa Jagabaya, Kecamatan Mekar Mukti di Kabupaten Garut. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.